Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget akhir-akhir ini? Rasanya tuh nggak ada tenaga buat ngapa-ngapain, terus ujung-ujungnya malah nyalahin diri sendiri bilang, ah gue males banget sih. Gimana kalau ternyata itu bukan malas? Oke, kita mulai dari sini ya. Kalimat yang kelihatannya simpel tapi dalam banget. Gimana kalau perasaan yang selama ini kamu ucap sebagai kelemahan, sebagai kemalasan, itu sebetulnya adalah sinyal. Sinyal dari tubuh dan pikiran kamu yang lagi minta tolong. Jadi, yuk kita coba geser cara pandang kita. Dari yang tadinya mikir ini cuma soal malas, kita akan coba pahami sebuah kondisi yang beneran ada dan diakui secara medis. Kita akan bedah bareng-bareng apa itu burnout. Nah, ini dia intinya. Jadi, burnout itu bukan soal kurangnya niat atau kemauan sesaat. Ini adalah akumulasi hasil dari stres yang numpuk terus-terusan dalam waktu lama sampai akhirnya semua sumber daya di dalam diri kita habis terkuras. Ini kondisi serius ya, bukan sekedar sifat. Cara gampang buat ngebayanginnya gini deh. Anggap aja sistem saraf kamu itu kayak baterai handphone. Stres yang terus-menerus itu nggak cuma bikin baterainya jadi 0%, tapi juga ngerusak colokan chargernya. Jadi biarpun kamu coba istirahat, rasanya tuh kayak nggak pernah keisi penuh lagi. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya nih. Aku akan jabarin 5 tanda tersembunyi dari burnout. Coba deh sambil dengerin, kamu renungin. Ada nggak di antara tanda-tanda ini yang rasanya, kok gue banget ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini nih tanda yang mungkin paling sering banget disalahartikan sebagai capek biasa. Padahal levelnya beda banget. Ini bukan capek yang kayak habis olahraga atau kerja seharian ya. Ini tuh capek yang ngeresap sampai ke tulang. Capek yang bahkan setelah kamu tidur 8 jam pun, pas bangun tetap aja rasanya lemes, seolah-olah nggak tidur sama sekali. Lanjut, yang nomor 2. Coba perhatikan deh, gimana burnout ini pelan-pelan bisa mematikan api semangat di dalam diri kamu. Bahkan untuk hal-hal yang tadinya kamu suka banget. Hobi yang tadinya bikin kamu excited, proyek kerja yang dulu kamu banggain, atau bahkan sekedar kumpul sama teman-teman, sekarang semuanya kok rasanya jadi beban ya, rasanya berat aja gitu. Kesenangannya hilang, diganti sama perasaan hampa. Tanda ketiga, ini soal sumbu emosi kita. Kalau lagi burnout, sumbu itu bisa jadi pendek banget, dan ini ngaruh ke cara kita berinteraksi sama dunia sekitar. Kamu ngerasa nggak sih hal-hal kecil jadi gampang banget bikin kesel, atau jadi lebih gampang nangis dan marah? Nah, burnout itu bikin pertahanan emosi kita jadi tipis banget. Jadi kayak kabel yang terkelupas gitu loh. Sensitif banget. Kesenggol dikit aja langsung nyetrum. Oke, berikutnya nomor 4. Dan ini tuh agak paradoks ya. Badannya rasanya udah lemes banget, tapi otaknya, wah malah lari maraton gak bisa berhenti. Ironis banget kan? Lagi capek-capeknya, otak malah nggak mau diajak istirahat. Pikiran muter terus, mikirin masa lalu, cemas soal masa depan, jadi susah banget buat fokus ngerjain satu hal. Rasanya tuh kayak ada puluhan tab kebuka di browser otak kita, dan kita nggak tahu cara nutupnya. Dan yang terakhir, tanda kelima. Efek burnout ini nggak cuma nguras energi buat kerja, tapi juga buat nyambung sama orang lain. Ini yang akhirnya bikin kehidupan sosial kita jadi berantakan. Nah, ini penting banget buat dipahami. Kamu tuh bukan jadi antisosial, bukan berarti kamu jadi nggak sayang sama teman-teman kamu. Tapi energi sosial kamu itu beneran abis, udah di titik nol. Mikirin buat basa-basi aja rasanya udah capek banget, jadi ya, mendingan sendiri dulu. Nah, ini dia nih momen ahanya. Biar semuanya jelas, mari kita bedah perbedaan paling mendasar antara burnout sama yang kita sebut males. Coba lihat perbandingannya. Kemalasan itu soal kemauan, orangnya nggak mau bertindak. Sedangkan burnout itu soal kemampuan, orangnya nggak mampu bertindak. Mereka sebetulnya mau banget, peduli banget, tapi secara fisik dan mental udah nggak sanggup. Jadi kalau lagi burnout terus malah dipaksa lebih keras, itu sama aja kayak nyilam bensin ke api. Oke, setelah kita kenali masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Tenang aja, pemulihan itu sangat mungkin kok. Dan kita bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil dan sederhana. 3 langkah ini beneran esensial banget buat pemulihan. Pertama, kurangi tuntutan. Coba deh jadi editor buat hidup kamu sendiri. Lihat semua daftar kerjaanmu dan tanyain, mana yang beneran penting sekarang, mana yang bisa ditunda, dan yang paling krusial, mana yang bisa kamu bilang, enggak. Belajar menolak itu penting banget. Kedua, istirahat tanpa rasa bersalah. Istirahat yang beneran itu bukan kemalasan, itu adalah proses servis sistem saraf. Nggak harus tidur, bisa juga sekedar jalan santai, dengerin musik tanpa ngapa-ngapain. Intinya, kasih izin diri kamu buat nggak produktif, karena istirahat itu adalah bagian dari pemulihan. Dan ketiga, ngobrol sama orang. Burnout itu rasanya sepi banget. Dengan cerita apa yang kamu rasain, kamu memecah isolasi itu.
Bisa ke teman, keluarga, atau profesional. Mengungkapkannya aja udah bisa bikin beban terasa lebih ringan. Ingat ya, minta bantuan itu tanda kekuatan. Aku mau tutup pembahasan kita kali ini dengan pesan yang satu ini. Kalau kamu ngerasain tanda-tanda yang tadi kita bahas, tolong banget ingat ini. Nggak ada yang salah sama diri kamu. Kamu nggak rusak, kamu nggak gagal, dan kamu jelas-jelas nggak males. Kamu cuma seorang manusia yang udah berusaha terlalu keras untuk waktu yang terlalu lama. Kamu hanya lelah. Dan sangat-sangat